Shalom anak-anak, perkenalkan Miss dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nama Miss Paninora Risma Siregar, NIM 1901011183, Grup F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan nama teman Miss ialah Shalom anak-anak, perkenalkan nama Miss Sinta Patricia Sinaga dari Grup F semester 3. Di sini Miss Sinta dan Miss Pani akan membahas tentang agama Parmalim. Baiklah, di video ini Miss akan menjelaskan apa itu agama Parmalim. Selamat menonton video Miss dan enjoy. Di sini Miss akan menjelaskan apa itu pengertian agama Parmalim. Parmalim atau Malim adalah warga penganut atau penghayat sistem religius atau agama Batak asli yang hingga kini masih eksis, terutama tersebar di daerah Toba, Sumatera Utara, meyakini Tuhan, yaitu mula jadi Nabolon. Ini telah lebih dahulu dianut oleh masyarakat Batak Toba jauh sebelum masuknya agama-agama Islam, Kristen, dan Katolik. Munculnya aliran Malim tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pada saat itu yang kemudian menjadi agama Parmalim. Dan Miss juga akan menjelaskan bagaimana sejarah terjadinya agama Parmalim. Sejarah Parmalim semasa ekstensi dinasti Sisingamaraja, Balai Pasogit Pemujian ada di Bakara. Tetapi selama masa perang saat penjajah membumi hanguskan Bakara, termasuk Balai Pasogit Sisingamaraja ikut dibakar. Tatkala pengaruh asing melanda tanah Batak, menimbulkan berbagai guncangan sporidasi pada tatanan kehidupan masyarakatnya sebagai akibat penjajahan Belanda dan aktivitas penyebaran agama Kristen. Raja Sisingamangaraja mengamanatkan kepada muridnya untuk mendirikan Balai Pasogit sebagai wadah tempat pemujian Nabolon, menghimpun kelak orang-orang yang setia dengan keyakinan terhadap mula jadi Nabolon. Atau amanat tersebut kembali diingatkan setelah peristiwa tanggal 17 Juni 1907 oleh sosok yang menamakan diri Nasyak Bagi Seraya menunjuk tempat kedudukan dan gambar rupa Balai Pasogit yang akan didirikan kelak oleh Raja Mulia. Terkait amanah mendirikan Balai Pasogit, Raja Mulia melapor dan menyampaikan maksudnya kepada pemerintah Belanda melalui kantor Demak di Balige sekitar tahun 1913. Pemerintah Belanda mengadakan penyelidikan atas kegiatan penyebaran ajaran Ugamo Malim atau Parmalim selama beberapa tahun. Barulah tahun 1921 Belanda mengizinkan Raja Mulia mendirikan Balai Pasogit di Huta Tinggi Lagu Boti melalui surat kontrol Van Toba nomor 1494 atau tanggal 25 Juni 1921. Bermula dari sini, Ugamo Malim secara terbuka melaksanakan upacara ritual pengembangan acara secara terpusat di Huta Tinggi di bawah pimpinan Raja Mulia naik pos-pos. Sekarang Miss akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu kepemimpinan Parmalim. Parmalim dipimpin oleh Raja Sisingamaraja yang mengajarkan atau menegakkan ajaran untuk menyembah dan memuja Sang Pencipta, yaitu Tuhan mula jadi Nabolon. Dalam ajarannya, beliau menanamkan diri Raja Nasyak Bagi Patuan Raja selama beliau menjadi pimpinan Parmalim. Hal ini seturut dengan pahit getirnya hidup beliau selama menegakkan Ugamo Malim sebagai perintah Tuhan, dan agar kelak pengikutnya mengenang dan meneladani pengorbanan dari penderitaan menjalankannya Ugamo Malim. Di sini Raja Sisingamaraja menekankan bahwa dalam kepemimpinan dia, agama Parmalim atau Ugamo Malim ini berlandaskan kepada adat istiadat Batak, dan mereka menyebut Tuhannya dengan sebutan mula jadi Nabolon. Ibu harap penjelasan Ibu atau penjelasan Miss dapat
kalian pahami. Yang selanjutnya adalah ada 3 susunan raja naik pos-pos dalam kepemimpinan Parmalim. Yang pertama, Raja Mulia naik pos-pos. Yang kedua, Raja Ungkap naik pos-pos. Yang ketiga, Raja Marnangko naik pos-pos. Demikianlah penjelasan yang pertama Miss berikan kepada murid-murid Miss tentang kepemimpinan agama Parmalim. Baiklah, yang selanjutnya yang akan Miss jelaskan adalah tentang ajaran Parmalim. Setelah kita mengetahui bagaimana kepemimpinan di dalam agama Parmalim, maka kita harus tahu juga bagaimana itu ajaran-ajaran yang ada di dalam kepercayaan Parmalim. Di sini Ugamo Malim memiliki ajaran sujud dan berserah diri pada Tuhan. Patik berupa ajaran tentang perintah dan larangan sesuai kehendak Tuhan. Poda Hamalimon sebagai anutan berpikir, bertindak dan berperilaku terhadap sesama dan alam. Serta Tona sebagai amanat Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Di sini juga kita harus tahu bahwa setiap agama ataupun aliran kepercayaan memiliki ajaran-ajaran tersendiri. Kita tidak boleh menganggap bahwa ajaran agama kita atau ajaran kepercayaan kita lebih benar daripada ajaran yang lainnya. Jadi kita di sini harus bisa menghargai bagaimana itu ajaran dari agama Parmalim. Selanjutnya, agama Parmalim melaksanakan ritual peribadatan rutin setiap hari Sabtu, Marari Sabtu, sebagai wujud rasa syukur, pemujaan dan memuliakan Mulajadi Nabolon, sang pencipta langit dan bumi. Selain Marari Sabtu, Parmalim juga melaksanakan berbagai aturan peribadatan. Ugamo Malim antara lain Pamaleo Bolon. Di sini ingin Miss jelaskan apa sih sebenarnya Pamaleo Bolon itu. Pamaleo Bolon itu adalah ritual terbesar atau terpenting yang ada di dalam ajaran Ugamo Malim. Karena di dalam ritual tersebut, ajaran Ugamo Malim menyerahkan rasa syukurnya dengan cara memberikan hasil panen yang ada pada mereka. Mereka juga masih menganut sistem bahwa sebelum mereka menyerahkan persembahan atau hasil dari panen mereka, maka mereka tidak boleh menyerahkan atau menjual hasil panen mereka ke orang lain. Seperti itu yang bisa Miss jelaskan secara singkatnya. Miss harap anak-anak Miss dapat memahaminya, dan Miss juga berharap bahwa apa yang Miss jelaskan ini bisa dimengerti dan dipahami. Yang selanjutnya, semua rasa syukur itu atau Pamaleo Bolon itu diserahkan kepada Tuhan atau Mulajadi Nabolon. Demikian penjelasan Miss tentang ajaran agama Parmalim. Sebagai kitab suci agama Parmalim, di sini Miss akan menjelaskannya. Kitab suci agama Malim. Kitab suci Parmalim disebut Pustaha Tumbaga Holing. Turunnya kitab suci ini seiring dengan kelahiran Tuhan Simaimbulu Bosi Nabadia atau Nabadia Suci. Menurut keyakinan pengikut Parmalim, kitab ini menempel pada badan Tuhan Simarimbulu surat pertama yang ada pada kitab tersebut, yakni A, HH, Mana, Ra, Ta, Ba, Sa, Da, Ga, Ja, Kana, Lap, A. Huruf ini yang kemudian menjadi abjad bagi bahasa Batak. Di dalam kitab tersebut juga terdapat ajaran yang isinya harus diamalkan oleh para pengikutnya Parmalim. Dan ada beberapa filsafat Batak yang diyakini agama Parmalim. Filsafat Batak memiliki ajaran tentang filsafat-filsafat berikut merupakan paparan tentang beberapa filsafat Batak, yaitu 1. Filsafat tentang gelas minum tamu yang harus diisi penuh orang Batak. Orang Batak berpendapat segala perbuatan tidak boleh dilakukan separuh-paruh, tetapi harus penuh. Istilah Batak untuk perkataan penuh
adalah gok. Perkataan gok mempunyai peran penting bagi orang Batak. Orang Batak mengisi gelas minum tamunya penuh dengan tujuan mengucapkan kepada tamunya, seperti gelas yang penuh ini, mudah-mudahan saudara menerima kebahagiaan yang penuh dari Tuhan. 2. Filsafat tentang pohul-pohul dan dolung-dolung. Pohul-pohul dan dolung-dolung merupakan dua macam kue yang spesifik Batak. Dolung-dolung adapun kue dolung-dolung yaitu berbentuk bulat dan merupakan simbol permupakatan yang bulat dan teguh antara kedua belah pihak. Pohul-pohul adalah filsafat Batak yang berbunyi pupa pande dorpi jumadihon turapotna. Artinya, tukang yang sedang membuat dinding menimbulkan hiruk pikuk yang sangat, tetapi akibat papan-papan dinding menjadi rapat. Maksudnya, seringkali dalam kehidupan berumah tangga terjadi pertengkaran yang hebat. Dalam membuat kue pohul-pohul, tepung digenggam dengan kuat-kuat sama seperti marah manusia, tetapi tercapai juga penyesuaian pendapat dan timbul pula kekompakan pada kedua belah pihak, sama seperti tepung yang telah kita remas dengan kuat, maka akan menjadi kompak. 3. Filsafat tentang ulus-ulus. Ulus merupakan semacam kain tenun khas Batak berbentuk selendang. Sebuah filsafat Batak berbunyi ijuk panghiyut hodong. Ulus panghiyut ni holong artinya ijuk adalah pengikat pelapah pada batangnya dan ulus adalah pengikat kasih sayang antara orang tua dan anak, atau bisa diartikan seseorang dengan orang yang lain. Selanjutnya yang akan Miss jelaskan adalah upacara keagamaan dalam kepercayaan Parmalim. Yang pertama, upacara keagamaan. Malim adalah sebuah agama yang memiliki berbagai macam upacara agama atau ritual. Di sini sebelum Miss menjelaskan apa saja upacara keagamaan itu, perlu Miss jelaskan bahwa upacara bendera dengan upacara keagamaan itu berbeda. Upacara bendera itu seperti yang sering kita lakukan seperti hari Senin. Sedangkan upacara keagamaan ini adalah upacara yang dianggap penting atau sakral bagi penganut agama atau kepercayaan tersebut. Jadi, dalam upacara agama, kita tidak boleh mengolok-olok upacara agama mereka tersebut, karena itu dapat membuat mereka merasa sakit hati. Baiklah, di sini akan Miss jelaskan yang pertama yaitu sembahyang. Sembahyang bisa disebut juga dengan marari Sabtu. Seperti yang telah Miss jelaskan bahwa marari Sabtu adalah waktunya orang Parmalim melaksanakan kegiatan ibadah. Jadi, di sini Marari Sabtu juga merupakan waktu mereka untuk bersembahyang. Jadi, Marari Sabtu itu adalah upacara keagamaan yang dianggap penting oleh agama Parmalim. Mereka melakukan itu di rumah persakitan atau pasogit di Porsea. Di rumah persakitan tersebut, sembahyang dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 12 siang secara bersama-sama dengan dipimpin oleh para ahli. Demikian itu sembahyang. Yang kedua adalah upacara Mardebata. Mardebata adalah suatu ritual agama Malim. Secara harafiah kata Mardebata bermakna menyembah Debata. Jadi, Mardebata di sini adalah upacara untuk penyembahan kepada Tuhan atau Mula Jadi Nabolon, sehingga mereka di sini mengucap syukur, berdoa dan beribadah kepada Mula Jadi Nabolon dengan menggunakan gondang-gondang sebagai iringan dalam penyembahan tersebut. Selanjutnya adalah kurban. Sebagaimana dalam kepercayaan agama lain, dalam agama Malim pun terdapat ajaran tentang korban. Tetapi belum diketahui tentang asal-usul konsep korban dalam agama Malim. Sehingga agama Parmalim tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana sih cara kurban dari agama Parmalim. Demikianlah penjelasan Miss tentang upacara keagamaan dalam kepercayaan Parmalim. Baiklah, yang selanjutnya yang akan Miss jelaskan adalah tentang upacara adat agama Parmalim. Yang pertama yaitu upacara Martutuaek.
Miss paham, pasti kalian bingung kan dengan bahasa martutuaik. Di sini akan Miss jelaskan. Martutuaik merupakan salah satu aturan atau ibadat dalam agama Malim. Dan perlu kita ketahui bahwa martutuaik ini ada sudah lama sebelum kita lahir. Bahkan sewaktu zaman si Singamaraja atau si Raja Batak yang pertama, martutuaik ini sudah ada. Baru ini hanya bukan sekedar kebiasaan, tetapi sudah berubah status hukumnya menjadi suatu aturan atau ibadat yang wajib diamalkan oleh agama Parmalim. Cara pelaksanaannya akan Miss bacakan atau Miss jelaskan. Keseluruhan upacara dipimpin oleh pimpinan ritual, yaitu Ihutan atau ulu punguan setempat. Mula-mula pimpinan upacara terlebih dahulu mengadakan dialog atau tanya jawab kepada seluruh pihak tuan rumah. Setelah melakukan dialog tersebut, maka ritual martutuaik ini akan dilakukan oleh pimpinan ibadat. Yang kedua adalah upacara pasahat tondi. Maksudnya di sini upacara pasahat tondi berasal dari dua kata, yaitu pasahat yang bermakna menyampaikan atau menyerahkan, dan yang selanjutnya adalah kata tondi, adalah roh. Dengan demikian pasahat tondi berarti menyampaikan atau menyerahkan roh. Dan dalam agama Malim, istilah pasahat tondi adalah suatu upacara agama yang bermaksud menyampaikan roh seseorang manusia yang sudah meninggal dunia kepada Debata. Yang selanjutnya, pasahat tondi itu dilaksanakan paling lambat sebulan setelah masyarakat tersebut meninggal dunia. Yang terakhir itu adalah upacara manganganir. Manganganir adalah upacara yang dapat disamakan dengan sakramen baptisan dalam agama lain. Istilah manganir berasal dari kata angir atau jeruk purut, karena jeruk purut ini digunakan sebagai bahan penyucian atau penggurusan. Cara pelaksanaannya tidak ada. Yang selanjutnya upacara Sipahasada. Sipahasada adalah salah satu aturan dalam agama Malim. Upacara ini khusus memperingati hari Hatutubu atau hari kelahiran Tuhan Simaubulu Boisian, jatuh pada hari Suma atau hari kedua. Yang terakhir upacara Sipahalima. Sipahalima merupakan salah satu aturan yang wajib diamalkan menurut agama Malim. Pelaksanaannya biasanya di Arsia tahun, biasanya dihadiri oleh wakil dari tiap bius, pembaringan, atau pangabulon. Baiklah, di sini Miss akan membacakan kesimpulan dari agama Parmalim, yaitu 1. Agama Malim merupakan salah satu agama yang terdapat dalam suku Batak. Mereka percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Debata Mula Jadi Nabolon. Awalnya, agama Malim percaya kepada roh leluhur, lalu kepada benda-benda mati. Dan setelah berinteraksi dengan agama lain, maka Parmalim percaya kepada dewa-dewa. 2. Terdapat beberapa dewa-dewa yang telah diutus oleh Debata dan itu dipercayai dan diyakini oleh Parmalim. Di antaranya si pemilik kerajaan Malim di Banua Ginjang atau Debata Mula Jadi Nabolon, Debata Natolu, si Borudek Barujar, Naga Paduahan Niaji, dan si Borus Saniaga Naga. Si pemilik kerajaan Malim di Banua Tonga atau Raja Uti, Tuhan Simarimbulo Bosi, Raja Naopat Puluopat, Raja Sisingamaraja, dan Raja Nasiak Bagi, Habonaran, Sahala, dan lain sebagainya. 3. Terdapat beberapa ajaran dan juga ritual keagamaan yang terdapat dalam agama Malim. Setiap ajaran akan diamalkan oleh agama Parmalim, sedangkan untuk ritual keagamaan banyak beberapa macam, seperti ritual sembahyang, korban, dan lain-lain.
Sedangkan untuk ritual adat yaitu kelahiran, kematian, pensucian diri, dan sebagainya. Yang dimana itu semua sudah diatur tata cara pelaksanaannya. Baiklah, sekian dari video Miss Pani dan Miss Sinta. Kiranya apa yang telah Miss Pani dan Miss Sinta jelaskan dapat bermanfaat bagi anak-anak yang menontonnya. Terima kasih dan shalom.